Hai, nama saya Nicholas Herbert Lim. Sebelumnya, saya punya pertanyaan. Apakah kalian pernah melihat kapal yang seperti ini atau yang seperti ini? Nah, di negara kita Indonesia, mungkin kapal seperti ini tidak begitu populer atau bahkan tidak ada. Namun, di Amerika Serikat dan negara-negara Eropa, kapal ini dulu cukup banyak ditemui. Nah, nama kapal ini adalah paddle steamer. Kapal paddle steamer ini berbeda dengan jenis kapal-kapal bermesin lainnya. Kalau kapal yang bermesin biasanya bergerak dengan menggunakan propeller atau baling-baling, kapal paddle steamer ini bergerak dengan menggunakan roda dayung. Nah, rodanya ini berotasi dan rotasinya tersebut mendorong airnya ke belakang sehingga kapal ini dapat maju ke depan. Roda pedal pada kapal paddle steamer ini biasanya ada yang terletak satu buah di belakang, namun ada juga yang terletak dua di kanan dan kirinya. Namun pada percobaan kali ini kami merakit kapal paddle steamer yang mempunyai satu buah roda pedal yang terletak di belakang. Nah, jenis yang seperti ini biasanya lebih sulit untuk dibelokkan, hanya dapat bergerak lurus saja. Oleh karena itu, biasanya kapal paddle steamer tidak berlayar di laut. Kapal tersebut biasanya diletakkan di sungai atau danau yang memiliki perairan yang tenang. Pada zaman dahulu, kapal paddle steamer biasanya digerakkan dengan tenaga mesin uap. Untuk mesin uapnya sendiri, biasanya jenis mesin uapnya adalah mesin uap piston. Namun, karena kami takut mesin uap piston itu terlalu berat untuk kapal miniatur, oleh karena itu, kami menggerakkan kapal paddle steamer kami dengan menggunakan mesin uap Hero. Dan sekarang saya akan menjelaskan mengenai mesin uap Hero. Apa itu mesin uap Hero? Mesin uap Hero adalah mesin uap primitif pertama yang diciptakan oleh Heronow Alexandria dan ia menamai ciptanya sebagai Yellowpile. Namun, sekarang kita biasanya menyebutnya dengan nama penciptanya Hero. Namun, bagaimana cara kerjanya? Nah, pertama-tama kita lihat dulu bagian-bagian dari mesin ini. Terdapat dudukan, lalu terdapat pokos, terdapat wadah penyimpanan air, dan terdapat tabung pipa ini. Nah, jadi mesin ini akan memanfaatkan tenaga uap untuk menghasilkan putaran. Pertama-tama, air akan dimasukkan ke dalam wadah penyimpanan ini. Kemudian, di bawahnya akan diberikan pemanas untuk memanaskan tabung ini. Seiring dengan memanasnya air dalam tabung, maka uap akan terbentuk dan akan keluar. Nah, keluarnya uap tersebut akan melewati lengan-lengan ini. Seiring dengan keluar uap, maka lengan ini akan ikut terdorong dan akhirnya menghasilkan putaran untuk mesin. Ya, kembali lagi bersama saya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang spesifikasi kapal paddle steamer yang sudah dirakit. Tahun pembuatannya adalah tahun ini, yaitu 2022, dan kapal paddle steamer ini mempunyai dimensi 285 dikali 190 dikali 210 mm. Berat dari kapal paddle steamer ini secara keseluruhan adalah 251,4 gram. Berat ini sudah meliputi kompor dan mesinnya. Bahan bakar yang digunakan untuk kapal paddle steamer kami adalah Spiritus 98%. Diameter roda pedalnya yang terletak di belakang dan berwarna hitam adalah 90 mm, dan lebar roda pedalnya adalah 100 mm. Nah, jumlah sirip yang terpasang pada roda pedalnya adalah 8 sirip, yang berarti setiap 45 derajat ada 1 sirip. Jumlah tempat duduknya adalah 0, karena kapal yang kami buat merupakan kapal miniatur, bukan kapal beneran. Dan volume lambung kapalnya adalah 550 dikali 2 ml. Nah, untuk lambung kapalnya sendiri, itu terbuat dari 2 buah botol plastik. Sekarang, langkah berikutnya adalah melakukan percobaan. Percobaan yang dilakukan adalah untuk mengetes seberapa kuatkah mesin uap Hero ini dalam mengangkat suatu beban. Seperti yang bisa lihat pada diagram ini, mesin akan diletakkan di suatu meja dengan salah satu ujung pokosnya diikatkan dengan tali yang dihubungkan dengan beban. Beban yang digunakan sendiri adalah beban seberat 10, 30, 40, dan 50 gram. Lalu, percobaan ini akan direkam menggunakan kamera untuk mencari tahu seberapa cepatkah beban ini dapat terangkat. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang susunan percobaan dari kapal paddle steamer-nya. Jadi yang pertama-tama, paddle steamer akan diletakkan pada kolam atau mungkin lebih tepat disebut bak yang berukuran 1 meter kali 30 cm. Nah, lalu kapal paddle steamer ini kan panjangnya itu 28,5 cm. Jadi mau tidak mau harus diposisikan agak mepet ke salah satu sisi kolam. Nah, kami mau memposisikan kapal paddle steamer-nya pada jarak 30 cm dari tepi kolam. Lalu mesin uap Hero yang terpasang pada kapal paddle steamer akan dinyalakan. Sebelum dinyalakan, tali yang terpasang pada roda pedal dan
batang poros mesin akan dilonggarkan terlebih dahulu. Tujuannya adalah untuk memberi waktu bagi mesin uap Hero agar dapat mencapai perputaran konstan terlebih dahulu. Jadi saat mesin uap Hero sudah berputar dengan konstan, barulah mesin tersebut dapat melilitkan benangnya sehingga memutar roda pedal. Nah, lalu kapal pedal steamer ini akan bergerak ke kanan sejauh 70 cm. Nah, saat kapal pedal steamernya sudah menabrak sisi kolam yang lain, stopwatch-nya akan dicatat waktunya dan delta waktunya pun dapat diperoleh. Alhamdulillah, Lim. Alhamdulillah. Masih dong. Sebelum melakukan pengolahan data lebih lanjut, pertama-tama kita harus membuat semacam placeholder yang akan menjadi patokan kita dalam pengolahan data untuk ke depannya. Nah, di sini terdapat dua placeholder, yaitu pinput 1 dan pinput 2. Nah, kedua placeholder ini kami dapatkan dengan cara memanaskan 100 ml air dalam waktu 60 detik atau 1 menit pada tabung boiler dari mesin uap Hero-nya. Pinput 1 ini kami tinjau dari entalpi pembakaran spiritus, sedangkan pinput 2 ini kami tinjau dari kalor yang terpakai untuk memanaskan airnya. Nah, di sini didapatkan bahwa pembakaran spiritus menghasilkan daya sebesar 322,39 Joule per detik, sedangkan daya yang dihasilkan oleh pemanasan air adalah sebesar 109,9 Joule per detik. Nah, apabila kita bagi pinput 2 dengan pinput 1, hasilnya didapati bahwa kalor yang terpakai untuk memanaskan air hanyalah sebesar 34,9% dari kalor yang dihasilkan oleh pembakaran spiritus. Sisa dari kalor tersebut mungkin lepas ke udara bebas atau malah memanaskan benda lainnya. Setelah didapatkan video-video percobaan tadi, sekarang kita akan mencari data mengenai waktu yang diperlukan beban untuk berpindah dari satu titik ke titik yang lain. Untuk itu, kita memerlukan aplikasi memproses video, dan untuk saat ini akan digunakan aplikasi Avidemux. Kita akan mencari tahu berapa lama waktu yang diperlukan untuk beban untuk berpindah dari titik 30 cm ke titik 60 cm. Pertama-tama, kita cari tahu terlebih dahulu kapan beban mencapai titik 30 cm. Nah, pada detik ini, beban mencapai titik 30 cm. Detik ini kemudian kita catat. Lalu kita play lagi videonya, dan kita akan mencatat kembali waktu ketika beban sudah mencapai titik 60 cm. Setelah didapatkan data-data dari percobaan tadi, langkah berikutnya adalah mencari usaha dan daya dari mesin. Seperti yang kita ketahui, daya sendiri adalah hasil bagi antara usaha dari mesin dibagi dengan waktu yang diperlukan untuk melakukan usaha tersebut. Selain itu, usaha sendiri adalah hasil kali antara gaya, pada percobaan ini adalah gaya berat, dikalikan dengan perpindahan, atau pada percobaan ini adalah naiknya beban. Sehingga kita dapat menuliskan ulang persamaannya menjadi daya sama dengan gaya beban dikalikan kecepatan naik atau terangkatnya beban. Setelah dilakukan perhitungan, didapatkan daya-dayanya sebagai berikut. Langkah berikutnya adalah mencari efisiensi dari mesin. Untuk itu, kita harus membandingkan daya yang dihasilkan dari mesin dengan daya yang dia terima. Untuk dayanya, kita akan menggunakan daya input 1 atau daya yang dimiliki oleh spiritus. Dan ternyata didapatkan efisiensinya sebagai berikut. Memang cukup kecil angkanya. Namun, karena kita membuat kapal, hanya efisiensi mesin saja tidak cukup. Kita harus mengetahui efisiensi kapal. Nah, untuk sekarang, kita akan mencari tahu seberapa jauh jarak yang dapat dilalui oleh kapal dengan jumlah bensin tertentu. Untuk itu, kita melakukan hal yang sama dengan kapal tadi. Diolah videonya menggunakan Avidemux, didapatkan data-data waktunya, dan kita cari lagi perbandingan antara perpindahannya dengan jumlah bahan bakarnya. Setelah dilakukan perhitungan dan mencari massa jenis serta volume dari spiritus, didapatkan bahwa ternyata kapal dapat berpindah rata-rata sejauh 130,5 cm untuk setiap mililiter spiritus.